Setelah makan, Tang San meregangkan tubuh sebelum berjalan keluar dari kabin kayu. Saat dia keluar dari kabin, dia bisa melihat 56 orang berjalan ke arahnya. Orang-orang ini semua tampak cukup tinggi. Pakaian mereka semua dihiasi ungu, dengan ekspresi agak galak, dua dari mereka bahkan memiliki noda darah di pakaian mereka. "Bocah, siapa kamu? Di mana Dr. Ji Xiang?" Sangat cepat mereka tiba di dekatnya. Salah satu pria jangkung menatap Tang San dengan tajam, menilainya. Setelah meninggalkan pondok kayu, Tang San menyadari bahwa pondok itu terletak tidak jauh dari pantai, dan kebetulan juga merupakan satu-satunya pondok kayu di sini. Di depannya ada pantai, sedangkan di belakangnya ada hutan besar. Kecuali bahwa saat ini akhir musim gugur sehingga hijau di hutan sebagian besar telah memudar. Dr. Ji Xiang tidak masuk. Melihat orang-orang ini, dia sekali lagi teringat percakapan Dr. Ji Xiang dengan orang lain saat dia pertama kali bangun, menghasilkan kata-kata mutiara ungu yang muncul di benak Tang San. Mungkinkah ini sebenarnya Pulau Mutiara Ungu yang dibicarakan Haider? Dia sebenarnya tiba-tiba tiba di sarang bajak laut. Namun, saat ini Tang San sudah hampir pulih sepenuhnya, melindungi dirinya sendiri pasti tidak akan menjadi masalah. Dibandingkan dengan paus iblis laut dalam, bagaimana mungkin bajak laut ini layak untuk dipertimbangkan? Tidak masuk? Kemana dia pergi? Bajak laut kekar itu dengan ganas menatap Tang San mengungkapkan ketidaksabarannya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya juga tidak tahu." Meskipun dia saat ini mengenakan kemeja katun kasar, wajahnya yang tampan sebagian tertutup oleh janggutnya yang tumbuh besar, tetapi wataknya yang elegan adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan. Bajak laut itu dengan hati-hati menatap Tang San sebelum berdeham. "Kakak, kamu dari mana? Apakah kamu seorang mata-mata?" Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangannya untuk meraih kerah Tang San. Pada titik ini, sebuah suara dingin dapat terdengar, "Jika kamu ingin aku menyelamatkan temanmu, maka tetaplah di tanganmu." Bajak laut itu dengan agak terampil menghentikan tangannya tepat di depan dada Tang San. Berbalik, dia melihat Ji Xiang berjalan sambil memegang keranjang pancing kecil. Ji Xiang lebih pendek dari Tang San, tetapi memiliki bahu yang sangat lebar. Dengan dingin tatapannya menyapu bajak laut itu, dengan acuh tak acuh dia berkata, "Bawa orang yang terluka ke depan. Anda datang membantu saya." Kalimat terakhir ini diarahkan ke Tang San. "Bantu dia?" Tang San tidak menolak, dia pintar sehingga dia bisa langsung mengatakan bahwa Ji Xiang melakukan ini untuk membantunya membangun identitas yang sah. Meskipun dia tidak perlu, dia masih masuk. Dua perompak yang terluka ditempatkan di tempat tidur tempat Tang San sebelumnya beristirahat. Dari dua bajak laut ini, satu mengalami cedera di dadanya, yang lain di pahanya, keduanya luka daging tetapi masih cukup serius. Terutama yang pahanya terluka, arteri utamanya sudah terpotong. Jika bukan karena tali yang menyempitkan aliran darah, kemungkinan besar dia sudah mati kehabisan darah. Luka bajak laut yang lain tampak lebih menakutkan, dengan gagang belati mencuat di dada kanannya. Untungnya, setidaknya itu tidak menembus ke seluruh tubuh. Ji Xiang dengan sederhana mencuci lukanya sebelum berjalan menuju bajak laut dengan luka di paha. Menarik keluar kotak kayu dari bawah tempat tidur, dia membukanya dan menyerahkannya kepada Tang San. "Apapun yang saya minta, Anda hanya menyerahkannya kepada saya." Tang San mengangguk. Di tangan Ji Xiang ada seikat kain, membukanya mengungkapkan berbagai jarum akupunktur. Jari-jarinya sangat panjang dan pada saat yang sama sangat stabil. Berturut-turut menusuk 7 jarum akupunktur ke paha bajak laut. Tang San tahu bahwa Ji Xiang saat ini sedang membendung aliran darah ke kaki bajak laut ini. Meskipun Tang San tidak mengenali titik-titik akupunktur itu, dia bisa melihat semua titik itu dengan benar membantu membendung aliran darah. Setelah menyelesaikan ini, dia dengan hati-hati mengendurkan tali yang terikat erat ke paha bajak laut itu. Dengan suara PSSHT, beberapa darah segar menyembur keluar dari luka. Dari 7 jarum akupunktur yang dimasukkan Ji Xiang, 3 telah ditembak kembali. Ekspresi Ji Xiang berubah. Dia mengerti bahwa paha orang ini telah diikat terlalu lama, dan tekanan darahnya menjadi terlalu tinggi. Dalam keadaan ini, dia ingin mengikat kembali tali dan memasukkan kembali jarum akupunktur setelah tekanan darah dilepaskan. Namun, lengan panjang menemukan jalannya, hanya melihat kilatan. Tangan-tangan itu sudah mengetuk beberapa titik akupunktur di paha bajak laut. Darah yang mengalir keluar dari luka langsung berhenti. Mata Ji Xiang melebar, menoleh untuk melihat Tang San. Tang San hanya tersenyum mengangguk padanya. Prosedur perawatan Ji Xiang berikut membuat Tang San memperluas wawasannya.
Dia menggunakan jarum tipis seperti rambut untuk menjahit arteri yang dipotong, lalu menyatukan otot dan kulit. Setiap jahitan sangat presisi, yang hanya bisa digambarkan memiliki teknik yang saleh. Tang San tahu, jarum kecil itu adalah alat roh Jisian. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan roh. Kekuatan roh nol bawaan, sampah di antara sampah. Tidak peduli alat roh, seseorang dengan nol kekuatan roh bawaan adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa meningkatkan kekuatan rohnya melalui kultivasi. Tidak heran ekspresinya begitu membosankan. Nol kekuatan roh bawaan dan kekuatan roh penuh bawaannya adalah dua ekstrim. Ketika dia masih muda, dia pasti dipandang rendah. Namun, keterampilan medis Jisiang adalah yang paling hebat yang pernah dilihat Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Perlakuan bajak laut lainnya bahkan lebih membuka mata bagi Tang San. Jisiang mengoperasinya, menyusun paru-parunya sekaligus, hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk seluruh prosedur. Setelah operasi selesai, Jisiang mengungkapkan ekspresi puas. Seolah memperlakukan orang adalah hal favoritnya. Bajak laut yang awalnya angkuh berdiri di samping, bahkan tidak berani bertindak bangga. Tatapan mereka ke arah Jisiang dan Tang San sekarang dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan bajak laut yang sebelumnya ingin bertindak melawan Tang San tidak menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Setelah operasi selesai, Jisiang berdiri dan mengucapkan beberapa patah kata kepada para perompak itu. Untuk yang cedera kaki, kamu bisa membawanya pergi. Namun, yang lain harus tinggal di sini untuk observasi. Setelah mengoperasi dadanya, mudah terinfeksi, saya masih perlu mencampur obat untuknya. Operasinya hari ini jauh lebih santai dari biasanya, karena Tang San. Tang San menghentikan aliran darah dengan teknik akupunkturnya telah memungkinkan dia untuk bekerja tanpa harus menggunakan jarum akupunktur lebih jauh, menghemat waktu dan tenaganya. Dr. Jisiang, terima kasih telah menyelamatkan adik laki-lakiku. Bajak laut kekar itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk, bersujud 3 kali kepada Jisiang. Rupanya, yang ditikam di dada adalah adiknya. Jisiang tidak menahan diri, jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, maka lain kali Anda kembali, bantu saya mengumpulkan beberapa ramuan obat. Pasti, pasti. Bajak laut kekar berdiri, tidak lagi memiliki sikap galak terhadap Tang San. Saudaraku, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Adik laki-laki saya terluka dan saya tidak sabar. Lain kali jika kita punya kesempatan, biarkan aku mentraktirmu minum. Tang San tertegun sejenak, kesan yang ditinggalkan padanya oleh geng Haider tidak baik, tetapi tindakan bajak laut ini secara mengejutkan malah terus terang. Setelah mereka semua pergi, Jisiang diam-diam merapikan kamar sambil mengobrol dengan Tang San. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa mereka adalah bajak laut. Tapi bajak laut tetaplah manusia, juga tidak semuanya adalah orang yang keji. Ini juga alasan saya bersedia tinggal di sini. Tang San menjawab, apakah ini Pulau Mutiara Ungu? Jisiang mengangguk. Kamu tahu tentang Mutiara Ungu? Tang San tersenyum pahit, berkata, teman-temanku dan aku akhirnya jatuh ke laut karena bajak laut Mutiara Ungu. Jika bukan karena Anda menyelamatkan saya mungkin sudah mati. Mendengar kata-kata Tang San, Jisiang perlahan menegakkan punggungnya, melihat ekspresi Tang San menjadi aneh, dia bertanya, itu berarti kamu adalah seorang bangsawan? Mutiara Ungu hanya menargetkan bangsawan. Nelayan normal hanya perlu membayar pajak laut yang kecil dan mereka akan baik-baik saja. Tang San tersenyum berkata, seperti yang Anda katakan, bajak laut tidak semuanya orang jahat. Mungkinkah bangsawan semuanya orang jahat? Jisiang tercengang, menatap Tang San, dia tidak bisa menemukan cara untuk membalasnya. Tang San berbalik dan melihat keluar, di dunia ini, yang menang adalah raja, sedangkan yang kalah adalah bandit. Perbedaan antara orang baik dan orang jahat juga sama. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi di sini? Jisiang tidak lagi merapikan kamar, sebaliknya dia berjalan ke belakang Tang San. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia merasa ada pesona aneh yang datang dari orang yang dihidupkan kembali ini. Pesona yang tak tertahankan, setiap kata yang dia ucapkan seolah mengikuti melodi yang unik. Mungkin kamu benar, mungkin ada orang baik di antara bangsawan. Tahun-tahun ini, Mutiara Ungu telah merampok dari orang kaya dan memberi kepada orang miskin. Sambil berjuang untuk bertahan hidup, mereka juga berbagi kekayaan yang mereka batu dengan sebagian besar desa nelayan miskin. Inilah alasan saya memilih untuk tetap tinggal. Saya satu-satunya dokter kelompok bajak laut Mutiara Ungu. Tang San berbalik, menatap Jisiang dari dekat. Tanpa melanjutkan percakapan sebelumnya, dia bertanya, apakah Anda bersedia mempelajari teknik yang saya gunakan untuk menghentikan aliran darahnya?
Ji Xiang tertegun sebentar, sikap tenangnya tiba-tiba menjadi redup. Saya tidak bisa mempelajarinya. Metode Anda membutuhkan kekuatan roh. Jika saya memiliki kekuatan roh, bahkan hanya dengan menggunakan jarum saya dapat melakukan hal yang sama untuk membendung aliran darah. Tang San tersenyum ringan, mengatakan sesuatu yang membuat Ji Xiang tidak bisa menjaga ketenangannya. Bagaimana jika aku bisa mengizinkanmu memiliki kekuatan roh? Apa yang kamu katakan? Ji Xiang yang terkejut menatap Tang San, bahkan jika dia adalah orang yang tenang, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Sejak dia masih kecil, karena fakta bahwa dia tidak memiliki kekuatan roh, dia harus mengalami banyak rasa sakit dan keluhan. Oh, betapa dia sangat ingin memiliki kekuatan roh. Meskipun dia memiliki keterampilan medis yang orang lain bahkan tidak bisa harapkan untuk dicapai, dia sangat jelas tahu bahwa jika dia memiliki kekuatan roh, dia akan sekali lagi dapat membuat terobosan dalam keterampilan medisnya. Terlebih lagi, fakta bahwa memiliki kekuatan roh adalah sesuatu yang dia impikan sejak dia masih kecil. Tang San berkata, saya memiliki teknik kultivasi khusus, meskipun mungkin tidak sepenuhnya cocok untuk Anda. Paling tidak, saya percaya bahwa itu akan memungkinkan Anda untuk menjadi master roh. Meskipun Ji Xing jauh lebih dewasa daripada yang lain pada usia yang sama, tetapi setelah mendengar kata-kata Tang San, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Mata yang tenang ini mengeluarkan sedikit kerinduan. Tang San berkata setelah merenungkan, saya bisa mengajari Anda teknik akupunktur itu sebagai pembayaran untuk menyelamatkan hidup saya. Namun, teknik budidaya milik sekte Tang. Saya tidak memiliki hak untuk mengajarkannya secara pribadi kepada Anda. Ji Xiang, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu? Ji Xiang tertegun sekali lagi, menganggapnya sebagai guru. Kata-kata Tang San sangat lugas, di mata Tang San juga tidak ada sedikit pun motif tersembunyi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, jika Anda benar-benar dapat menjadikan saya seorang guru roh, saya setuju. Hanya saja, saya sudah 17 tahun, bisakah saya benar-benar menjadi guru roh? Terlepas dari itu, ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menjadi master roh dalam kehidupan ini. Tang San dengan tenang tersenyum, saya 80% yakin. Apakah Anda bersedia mencobanya? Ji Xiang menarik napas dalam-dalam sebelum berlutut di depan Tang San. Dengan paksa, dia bersujud 3 kali, Tuan. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini, meskipun dia tahu itu setelah mengambil Tang San sebagai tuannya. Mulai sekarang dia harus mengikuti instruksinya. Namun jika dia menyerah pada kesempatan ini, maka dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Setelah menerima koutou Ji Xiang, dia membantunya berdiri dari lantai. Memang Anda sedikit tua, tetapi jika Anda bekerja keras, Anda akan tetap berprestasi. Sini telan ini. Meraih ke dalam dompet 100 harta karunnya, dia menarik ginseng yang benar-benar emas dan memberikannya kepada Ji Xiang. Sebagai seorang dokter, Ji Xiang secara alami mengenalinya, terkejut katanya. Ginseng kaisar berusia 10.000 tahun? Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, waktu mendesak, dan saya memiliki hal lain yang perlu saya lakukan, jadi saya tidak punya waktu untuk memperbaiki ini menjadi pil. Biarkan saya membantu Anda mempersiapkan basis kultivasi yang kuat, di samping kualitas penguatannya, itu akan membantu Anda berkultivasi di masa depan dengan setengah usaha dan menggandakan hasil. Pada titik ini, Ji Xiang tidak lagi meragukan kata-kata Tang San. Ginseng kaisar berusia 10.000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diambil orang. Itu adalah harta yang tak ternilai. Di mata Tang San, nilai ginseng kaisar berusia 10.000 tahun terbatas, dan praktis tidak berguna baginya. Dibandingkan dengan ginseng naga kristal darah dan raja ginseng kelas 9 berusia 10.000 tahun, ginseng kaisar berusia 10.000 tahun ini terlalu rendah. Tetapi untuk seseorang seperti Ji Xiang, itu sangat cocok untuknya. Ji Xiang memakannya dengan sangat hati-hati. Menggunakan kukunya dia menusuk permukaan ginseng, lalu dengan lembut mengisapnya dari lubang itu. Dengan cepat, semua yang tersisa dari ginseng kaisar 10.000 tahun adalah kulit luarnya. Esensi di dalam semuanya diserap ke dalam Ji Xiang. Ji Xiang dengan hati-hati menyingkirkan sisa kulitnya, bagaimanapun juga masih bisa disuling menjadi banyak obat-obatan yang berharga. Duduk. Tang San menekan bahu Ji Xiang. Meskipun ginseng kaisar 10.000 tahun bukanlah ramuan ilahi, itu masih bukan sesuatu yang bisa diserap oleh orang normal. Orang normal setelah memakannya tidak akan kelebihan gizi dan pembuluh darah mereka akan meledak membunuh mereka. Tentu saja, Ji Xiang tidak berpikir bahwa Tang San mengejar hidupnya. Lagi pula siapa yang akan menggunakan ramuan tak ternilai semacam ini untuk membunuh seorang dokter sederhana seperti dirinya. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk duduk,
Wajah Ji Xiang sudah benar-benar merah, jelas efek ginseng kaisar 10.000 tahun itu mengerikan. Demikian pula, Tang San duduk bersila di belakang Ji Xiang, pertahankan dantian. Cobalah untuk merasakan kekuatan roh yang saya salurkan di tubuh Anda, ingat jalan yang ditempuh. Sambil mengatakan itu, dia menekan kedua telapak tangannya di punggung Ji Xiang. Ji Xiang bisa merasakan aliran energi yang jelas membanjiri tubuhnya. Sensasi sangat panas kaisar ginseng 10.000 tahun segera terasa lebih ramah. Di bawah bimbingan keterampilan surga misterius Tang San, esensi kaisar ginseng 10.000 tahun sepenuhnya diserap dan beredar bersama dengan keterampilan surga misterius. Setetes air akan dikembalikan dengan mata air yang memancar. Sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya, Tang San sudah memutuskan untuk mengambil Ji Xiang sebagai muridnya. Sungguh dia tidak punya motif lain. Hanya ingin membayar hutangnya karena menyelamatkan nyawanya. Dia siap untuk mengajarkan keterampilan surga misteriusnya untuk pertama kalinya. Jika bukan karena alasan ini, dia tidak perlu meminta Ji Xiang mengambilnya sebagai tuannya. Ajaran Tang Sekte tidak akan pernah bisa bocor. Itu adalah cita-cita yang sudah lama tertanam di hati Tang San. Dengan demikian, Tang San saat ini membantu Ji Xiang mengedarkan ki-nya bukan untuk sesuatu yang sederhana seperti membantunya menyerap khasiat obat dari ramuan tersebut. Dia sebenarnya memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah membantunya menyerap obat, dan membantunya memperkuat kultivasinya. Yang kedua adalah membiarkan Ji Xiang merasakan jalur sirkulasi misterius Seven Skill, lalu biarkan dia berlatih sesuai dengan metode ini. Poin ketiga adalah mendapatkan dukungan dari obat untuk membantu Ji Xiang membersihkan 8 meridiannya yang luar biasa. Dengan cara ini, dia bisa meringankan kerugian untuk memulai kultivasinya pada usia seperti itu. Sebagai orang yang berpraktik di bidang kedokteran, ketika dia merasakan meridian pertamanya jelas, dia mengerti niat Tang San. Lagi pula bahkan dengan bantuan Kaisar Ginseng 10.000 tahun, untuk membersihkan meridian orang lain juga membutuhkan kekuatan roh dalam jumlah besar. Ketika Tang San membantunya membersihkan meridiannya, hati Ji Xiang akhirnya benar-benar menerima Tang San sebagai guru. Setelah meridian pertama dibuka, Ji Xiang merasakan ki internal yang mengalir di dalam dirinya tumbuh secara signifikan. Kecepatan yang disirkulasikan oleh Tang San skill surga misteriusnya juga meningkat. Saat dia mengira itu akan berakhir, Tang San sudah mulai menyerang meridian kedua. Kekuatan roh guru begitu kuat. Ji Xiang terus menjaga hatinya, sementara dia menghafal rute sirkulasi untuk keterampilan surga misterius, dia terkejut. Meskipun ketika dia menyelamatkan Tang San kusut dan kotor tetapi dia terlihat tidak lebih dari 20 tahun. Ini juga alasan dia ragu ketika Tang San ingin membawanya sebagai muridnya. Baginya, Tang San paling banyak adalah penatua roh, kemungkinan besar hanya seorang Grand Master roh. Namun, saat ini kekuatan roh Tang San terasa seperti gelombang laut, mengalir tanpa henti. Kekuatan roh tidak pernah melemah sedikit pun, setiap sirkulasi tepat. Tepatnya dalam jumlah yang dapat diterima untuk tubuhnya. Berkenaan dengan kontrol kekuatan roh, itu sangat menakjubkan. Kekuatan roh menyegarkan yang mengalir melalui meridiannya memberinya kenyamanan yang tak dapat dijelaskan. Waktu berlalu detik demi detik, menit demi menit. Tang San dikelilingi oleh uap tebal, tubuhnya baru saja pulih, jadi pengeluaran besar dari kekuatan roh bersama dengan kontrol yang tepat menempatkan tekanan yang cukup besar pada tubuhnya. Tapi 8 meridiannya sudah lama dibersihkan, jadi tingkat pemulihan kekuatan rohnya jauh lebih tinggi daripada master roh normal. Baru saja pulih, membantu Ji Xiang membersihkan meridiannya sama seperti membantu dirinya sendiri berkultivasi. Meridiannya juga dipulihkan saat dia tanpa henti mengedarkan keterampilan surga misterius. Akhirnya, meridian terakhir dibersihkan. Tang San mengeksekusi 13 serangan telapak tangan berturut-turut di punggung Ji Xiang. Suara rendah namun agung bergema di telinga Ji Xiang, jangan membuat keluhan dan berlatih sesuai dengan jalan yang saya tunjukkan barusan. Ji Xiang memang tidak membuat suara apapun, Kaisar Ginseng 10.000 tahun dan meridian yang dibersihkan memiliki efek penguatan, memungkinkan dia untuk sepenuhnya dapat mengendalikan kekuatan roh untuk mulai berkultivasi. Perasaan indah yang sekilas itu membuatnya sedemikian rupa sehingga bahkan jika dia bisa menyerah sekarang, dia tidak akan mau. Tang San juga kembali memasuki kondisi kultivasi. Harus memulihkan kekuatan roh yang telah dia keluarkan, juga memungkinkan dia untuk mulai membersihkan energi yang diserap di 8 tombak laba-laba sebelum komplikasi lain dapat terjadi. Sepanjang hari berlalu seperti ini, hanya pada pagi hari kedua, erangan dari tempat tidur mengejutkan mereka berdua. Tang San perlahan membuka matanya, sementara Ji Xiang sudah selesai dan bangkit, dengan hormat dia berdiri di samping Tang San. Tuan. Dia pasti mengerti jumlah bantuan yang diberikan Tang San kepadanya.
Pada titik waktu ini, dia dapat dengan jelas merasakan dunia di sekitarnya terasa berbeda. Segalanya tampak lebih hidup, matanya lebih jernih dari sebelumnya. Kenyamanan di dalam tubuhnya membawa ke tingkat euforia yang belum pernah ada sebelumnya. Tang San tersenyum berkata, "Sebenarnya kamu sangat berbakat. Setelah saya membersihkan meridian Anda, pelatihan Anda akan jauh lebih mudah. Namun, jika Anda ingin mencapai kehebatan, Anda tetap harus bekerja keras. Bahkan jika Anda lebih berbakat, jika Anda tidak bekerja keras, Anda tidak akan pernah berarti banyak." Dipahami. Ji Xiang dengan jujur menyetujui. Dia harus mengganti obatnya. Tang San menunjuk orang yang terluka. Ji Xiang buru-buru mengangguk. Jujur saja, kejadian kemarin sudah membuatnya melupakan orang di hadapannya ini. Setelah mengganti obatnya dan memberinya makan, Ji Xiang pergi untuk menyiapkan makanan untuk Tang San dan dirinya sendiri. Dua murid master makan dan mengobrol pada saat yang sama. "Tuan, tingkat master roh apa Anda?" Grup bajak laut Mutiara Ungu memiliki banyak master roh. Tapi, perasaan yang kamu berikan sangat berbeda dari mereka. Ji Xiang benar-benar kehilangan sikap acuh tak acuh terhadap Tang San, meninggalkannya hanya dengan rasa hormat dan hormat. Untuk dapat membantu seseorang dengan 0 kekuatan roh bawaan menjadi seorang guru roh, kemampuan luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang setidaknya belum pernah dia dengar. Tang San tersenyum berkata, "Akhirnya kamu akan tahu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang kondisi Anda saat ini sebagai gantinya? Bagaimana rasanya? Kamu hafal rute yang beredar, kan?" Ji Xiang menganggukkan kepalanya, berkata, "Saya telah mengingatnya, tetapi tidak peduli bagaimana saya berkultivasi, kekuatan roh saya tidak terasa meningkat sedikit pun. Apakah itu karena saya telah berkultivasi terlalu singkat?" Tang San sambil tertawa berkata, "Akan aneh jika Anda bisa merasakan kultivasi Anda meningkat lebih jauh. Apakah Anda tidak tahu bahwa setelah mencapai tingkat kultivasi tertentu, Master Roh memerlukan cincin roh sebelum mereka dapat terus berkultivasi?" Tangan Ji Xiang yang awalnya stabil bergetar dan keranjang pancing yang dia pegang jatuh ke meja. "Yo, kamu mengatakan?" Tang San menganggukkan kepalanya, berkata, "Jika setelah makan ginseng kaisar berusia 10.000 tahun, dan setelah saya membantu Anda membersihkan 8 meridian Anda, itu masih tidak cukup untuk membantu mengisi Anda dengan kekuatan roh, maka bukankah usaha saya kemarin akan sia-sia?" "Semua sia-sia? Sekarang Anda perlu mendapatkan cincin roh pertama Anda sebelum Anda dapat melanjutkan kultivasi. Jika tebakan saya benar, peringkat roh Anda saat ini setidaknya dari peringkat ke-15. Tentu saja, Anda perlu mendapatkan cincin roh sebelum dapat terwujud." Ji Xiang menatap Tang San beberapa saat sebelum dia berbicara. "Tuan, Anda terlalu luar biasa. Saya belum pernah mendengar seseorang dengan kekuatan roh 0 bawaan yang dapat berkultivasi." Tang San tersenyum pahit. "Teknik ini istimewa, hanya orang yang memiliki kekuatan roh bawaan atau orang yang memulai ketika mereka masih muda yang dapat mengolahnya. Namun, saya tidak memiliki banyak ginseng kaisar 10.000 tahun, jadi perlakukan diri Anda sebagai kasus yang luar biasa." Ji Xiang mengucapkan kata-katanya yang tulus, "Terima kasih, Guru." Tang San ragu-ragu sebelum bertanya, "Ji Xiang, apakah Anda akrab dengan pemimpin kelompok bajak laut Mutiara Ungu?" Ji Xiang menganggukkan kepalanya, berkata, "Saya kira itu bisa dianggap akrab. Saya satu-satunya dokter di sini dan telah merawat banyak bajak laut sebelumnya. Jadi saya bisa dibilang akrab dengan mereka." "Tuan, apakah Anda ingin melihat pemimpin Mutiara Ungu ini?" Tang San menganggukkan kepalanya, "Kali ini ketika saya keluar ke laut, saya berada dalam kelompok 8. Namun karena kami bertemu dengan binatang roh lautan yang kuat, kami terpisah. Jika memungkinkan, saya berpikir untuk meminta kelompok bajak laut Mutiara Ungu untuk membantu saya mencari mereka. Saya bersedia membayar harga tinggi. Anggap saja seperti mempekerjakan mereka." Ji Xiang berpikir sejenak sebelum berkata, "Seharusnya itu mungkin. Saya akan membawa Anda untuk melihat mereka. Namun, akan lebih baik jika Anda mandi dulu." Setelah mencuci sederhana, Tang San berganti menjadi salah satu gaun panjang putihnya sendiri, menyisir rambutnya dan mencukur jenggotnya, mengungkapkan tampilan aslinya yang bahkan akan membingungkan pria lain. Penampilan dan watak Tang San adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan bajak laut di sini. Khususnya sikapnya yang tenang dan elegan, membuat sulit bagi orang lain untuk tidak merasa rendah diri darinya. Berjalan keluar dari gubuk kayu, Ji Xiang membawa Tang San menuju bagian dalam Pulau Mutiara Ungu. Sambil berjalan Ji Xiang bertanya, "Tuan, Pulau Mutiara Ungu memiliki lebih dari 3.000 bajak laut, di mana sekitar 1.500 dari mereka memiliki kemampuan bertarung, termasuk sekitar 200 master roh, di mana yang terkuat adalah pemimpin Mutiara Ungu.
Kaisar Roh peringkat 68. Mereka memiliki total sekitar 40 kapal. Kapal terbesar yang dapat menampung sekitar 500 bajak laut adalah Mutiara Ungu. Itu adalah resimen pribadi pemimpin dan cukup terkenal di perairan sini. Setelah pulih sepenuhnya, Tang San khawatir tentang keselamatan rekan-rekannya. Pertama, tidak ada dari mereka yang bisa berenang. Di lautan luas, mengingat kekuatan mereka sebagai Spirit Masters, tetap hidup seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi jika mereka bertemu dengan Spirit Beasts lautan maka mereka akan berada dalam masalah. Sebelum mereka kehilangan kesadaran, dia ingat dengan jelas bahwa Dai Mubai dan Juju King terluka parah. Adapun sisanya, hanya lemak yang memiliki kekuatan tempur. Tang San telah memutuskan, setelah bertemu dengan pemimpin kelompok bajak laut Mutiara Ungu, terlepas dari harga yang harus dia bayar, dia membutuhkan bantuan mereka. Lebih dari 10 hari telah berlalu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar yang lain selamat. Setelah melewati hutan lebat, rumah-rumah besar muncul di hadapannya. Dari tampilannya, ini sepertinya desa yang cukup besar. Rumah-rumah itu semuanya terbuat dari kayu. Dikelilingi oleh kayu lebat, itu adalah pilihan lokasi yang sangat baik untuk dibangun. Topan biasa terjadi di dekat laut sehingga pepohonan menjadi penutup yang baik, membantu mengurangi jumlah kekuatan yang harus ditahan desa. Seluruh desa tidak memiliki tindakan perlindungan, tetapi karena Ji Xiang telah membawanya ke sini, itu mengakibatkan dia tidak dapat mengeluarkan gumaman bingung. Apa yang terjadi? Perayaan apa yang sedang berlangsung? Biasanya hanya selama tahun baru semua rumah menggantungkan lentera ungu. Baru sekarang Tang San menyadari, di dekat pintu setiap rumah ada 2 lentera ungu, hanya saja saat itu siang hari dan lenteranya belum menyala. Mengenai hal ini, Tang San tidak akan peduli. Dia hanya peduli apakah dia mampu meyakinkan bajak laut Mutiara Ungu untuk membantunya mencari rekan-rekannya. Saat mereka berdua bersiap untuk memasuki desa, mereka disambut oleh bajak laut kekar yang kebetulan juga adalah orang yang mereka temui sebelumnya. Setelah melihat Ji Xiang dan Tang San, dia terkejut dan bergegas untuk menerima mereka. Dokter Ji Xiang, bagaimana kabarmu? Apa adikku baik-baik saja? Ji Xiang menjawab, dia baik-baik saja. Setelah menggunakan obat, tidak ada reaksi negatif, kondisinya juga stabil. Namun, dia masih perlu istirahat, sekitar 2 hari lagi Anda harus bisa menjemputnya dan membawanya pulang. Bajak laut kekar menghela nafas lega ketika dia berkata, itu bagus, aku harus benar-benar berterima kasih, jika bukan karenamu, aku akan kehilangan adik laki-laki, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih. Jangan khawatir, obat-obatan yang Anda inginkan, saya berjanji akan mengembalikannya untuk Anda saat saya pergi melaut nanti. Kali ini untuk apa kamu datang? Ji Xiang menjawab, kami di sini untuk melihat pemimpin. Oh benar, mengapa semua lentera ungu padam? Apa acara yang menggembirakan hari ini? Bajak laut kekar itu memukul keningnya. Tersenyum dia berkata, astaga, aku sibuk dengan hal-hal tentang adik laki-lakiku kemarin yang aku lupa memberitahumu tentang hari ini. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi pemimpin. Malam ini kita akan mengadakan perayaan yang menggembirakan. Ji Xiang tercengang saat kulitnya berubah aneh. Pemimpin akan menikah? Siapa berani? Bajak laut kekar melompat ketika dia buru-buru memberi isyarat agar dia tetap diam. SSST, jangan biarkan pemimpin mendengar apa yang kamu katakan, atau itu akan merepotkan. Itu tidak menikah, itu menikah. Pemimpin kami? Berkata sampai di sini, dia tiba-tiba terbatuk dengan canggung. Melihat orang-orang lewat tidak jauh, dia buru-buru berkata, akan pergi ke tempat dokter ilahi untuk melihat adik laki-lakiku, kamu akan mengerti setelah kamu melihat pemimpinnya. Setelah mendengar percakapan Ji Xiang dan bajak laut, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Jika Kapten Bajak Laut Mutiara Ungu akan menikah, apakah dia masih bersedia membantunya menyelamatkan orang? Setelah berjalan ke desa, sepanjang jalan, terlepas dari siapa itu hampir semua dari mereka akan datang untuk memberi salam, menunjukkan bahwa meskipun Ji Xiang masih muda, dia jelas tidak memiliki status sederhana di Bajak Laut Mutiara Ungu ini. Kelompok. Dan orang yang menerima kebaikannya pun tidak sedikit. Setelah berjalan ke pusat desa, Ji Xiang menunjuk ke arah sebuah rumah kayu yang sangat tinggi. Itu adalah kediaman pemimpin kelompok. Tang San melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Ji Xiang. Di saat berikutnya, dia membeku saat dia menghentikan langkahnya. Ji Xiang bisa dengan jelas mendengar suara berderak datang dari belakangnya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa mata Tang San memancarkan cahaya emas ungu. Aura pembunuhan yang intens juga menyatu sepenuhnya di udara 3 kaki di dalam dirinya. Tekanan sombong dan tirani hampir membuat Ji Xiang runtuh di sana. Tak terkendali dia berjalan beberapa langkah ke belakang.
Kagum, Ji Xiang mengikuti lintasan mata Tang San menatap ke dalam, melihat bahwa di dalam gubuk kayu, ada 6 orang yang diikat ke tiang. Penampilan mereka tidak jelas tetapi dari seberapa rusak pakaian mereka, mereka jelas dalam kondisi buruk. Ji Xiang tidak bisa melihat dengan jelas, tapi Tang San bisa. Keenam orang ini justru adalah kawan hilang yang dia cari. Dai Mubai, Zhu Zuqing, Oscar, Ning Rongrong, Ma Hongjun dan Bai Chen yang terakhir, hanya kehilangan Xiao Wu. Keenam dari mereka diikat ke belenggu besar di tiang kayu. Aura mereka lemah, dan dalam kondisi fisik yang mengerikan. Melihat ini, bagaimana mungkin Tang San tidak marah? Raungan rendah muncul dari mulut Tang San yang akhirnya bergema ke langit. Energi tirani tak terbatas melonjak keluar darinya, pakaiannya hancur di belakang saat Eight Spider Lunge meledak. Ji Xiang merasa bahwa Tang San tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, berlebihan, jahat dan pembunuh. Tanpa bertanya dia bisa menebak bahwa 6 orang yang terikat itu adalah orang-orang yang berhubungan dengan Tuan. Dengan cepat dia berkata, "Tuan, Anda," 8 tombak laba-laba menikam ke tanah. Tanpa menunggu Ji Xiang menyelesaikan pidatonya, Tang San sudah bergegas maju seperti meriam, membawa raungan itu bersamanya ke gubuk kayu. Mendengar suara Tang San, 6 orang yang diikat ke tiang mengangkat kepala mereka, semangat mereka sebagian memulihkan secercah harapan yang muncul dalam air mata mereka saat mereka jatuh. Dengan kilatan cahaya, Tang San praktis langsung tiba di sisi mereka. 8 tombak laba-laba dengan keras menusuk rantai yang menghancurkan mereka menyebabkan 5 iblis Rek dan Bai Chen yang jatuh ke tanah terengah-engah. Tang San menabrak dinding di depan rumah 1 kali. Kekuatan serangan itu mengguncang dinding secara langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping dan mengirim mereka terbang. Dari aumannya sampai dia menghancurkan dinding dengan tinjunya, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Tetapi kemarahan Tang San telah mencapai batasnya. Terlepas dari seberapa banyak Ji Xiang memuji kelompok bajak laut Mutiara Ungu, telah melukai teman-temannya. Mereka pasti musuhnya. Melalui dinding yang rusak, Tang San melihat hal lain yang hanya membuat amarahnya melambung. Mengenakan gaun ungu panjang, dengan tubuh sedang duduk menghadap mereka, dan dalam pelukannya orang yang terus berjuang mengenakan armor lembut 8 harta karun, Xiao Wu.